Masya Allah, pakai AC, tapi nampaknya AC-nya mati nih. Masjid pakai AC, pakai TV, luar biasa. Mudah-mudahan jamaah berkah rezekinya. Nah, kita udah bahas tentang masalah kambing sama lembu sudah, masalah siapa yang mampu sudah. Lalu kemudian tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis nanti, jangan sampai tidak puasa. Jangan sampai tak puasa ya Bu. Ibu, jangan sampai tak puasa. Ibu nanti tanggal 9 hari Kamis, niatnya niat puasa qadha. Niatnya puasa qadha, karena puasa kalian banyak tinggal kemarin. Bulan Ramadan tinggal 7 hari. Yang mengandung tinggal sebulan. Yang menyusukan anak tinggal sebulan. Yang menyusukan anak 2 tahun tinggal sebulan. Mau diganti lahir pula adiknya. Ulah kalian lah itu semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ibu nanti hari Kamis puasanya puasa qadha. Cara berniatnya, aku berniat puasa qadha lillahi ta'ala. Nanti ibu dapat 3. 1, qadhanya dapat pahala puasa Arafah. Apa pahala puasa Arafah? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai tinggal ya bapak-bapak. Saya bilang ibu-ibu mengqadha karena puasa mereka tinggal 7 kemarin. Rupanya lakinya tinggal 17 hari. Lebih banyak pula tinggal puasa laki ini lagi. Maka yang bapak-bapak tinggal puasanya niat qadha nanti hari Kamis. Malam itu aku berniat puasa qadha lillahi ta'ala. Dah lewat, masuk hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi, dari mulai maghrib sore Kamis, malam Jumat, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tak ada orang takbir? Ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Meleleh air mata orang itu bertakbir. Disangka teringat almarhumah almarhum ayah, rupanya gaji belum cair. Jangan bertakbir hanya di masjid saja. Umar bin Khattab bertakbir di pasar. Bertakbir mereka di Mina, suaranya sampai ke Makkah, jaraknya 6 km. Takbir. Ibu-ibu sambil memasak gulai kambing, Allahu Akbar. Ibu-ibu sambil membersihkan toples, macet pula tisu tadi. Sambil menyusun sirup-sirup. Jangan hanya bertakbir di masjid. Ini kadang di masjid bertakbir sampai jam 2 malam. Allahu Akbar. Pergi kita ke masjid, tak ada orang. Rupanya flash disk. Makanya banyak yang masuk surga itu flash disk. Orangnya masuk neraka. Tapi insya Allah Masjid Isti'adah ini semuanya masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk surga. Insyaallah kita, atuk-atuk kita, nenek moyang kita, anak cucu kita semuanya masuk ke dalam surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian paginya salat tetap hadir, tapi dia tak boleh masuk masjid. Perempuan yang berhalangan larangannya 7. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang membolehkan, mungkin mazhab dia lain. Saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Perempuan yang berhalangan, dia tetap di luar pagar mendengarkan khutbah. Makanya nanti ini masjid istiadah Pak Ketua, ada sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha di masjid dipasang sound system di luar, karena yang perempuan-perempuan banyak di luar. Tapi gue tengok laki-laki banyak di luar. Hai guys, tolong tolong sound sistemnya Pak Ketua pasang di luar, supaya perempuan-perempuan yang berhalangan tetap duduk di luar mendengarkan khutbah. Ini banyak sekarang orang sholat Idul Adha, begitu khotib sudah selesai, begitu sholat sudah siap, khotib tak didengarkan khutbahnya. Ini tak betul. Tujuan dari datang sholat Idul Adha adalah mendengarkan khutbah. Khatib berkhutbah di dalam, dia berkhutbah pula di luar sana. Begitu selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lah bercakap. Di mana kau beli telukung kau ni, cantik kan? Tengok banyak kali bunga-bunganya, bunga tai ayam pun ada di sini. Jangan urus itu, dengarkan khutbah. Karena inti dari sholat Idul Fitri, Idul Adha, kunci supaya jangan cemas kita mendengarkan khutbah. Hilang agaknya, hilang agaknya. Helm bawa. Kok Ustaz tiba-tiba ingat bawa helm? Itu tengok ada helm itu sangkut. Daripada kita nggak khusyuk. Cocok itu, cocok. Daripada kita nggak khusyuk mendengar khutbah, hilang helm, bagus Pak. Tolong nanti Pak Ketua buatkan gantungan helm di luar. Satu orang 10.000 pemasukan untuk masjid. Nah, selesai sholat Idul Adha, pulang menyembelih. Dianjurkan orang yang menyembelih itu adalah orang yang berkurban. Nabi menyembelih sendiri. Putus urat makan sama urat nafas. Ada urat makan, ada urat nafas. Jangan hanya putus urat makan, tapi urat nafasnya tak putus. Begitu dipotongnya, darah keluar, rupanya dia penakut pula. Menengok darah itu tumpah, dia pingsan. Sapi tak mati, yang motong pingsan. Makanya kalau tak ada ilmunya jangan. Saya ini nampaknya aja menggelegar kalau ceramah, tapi kalau motong, jangankan sapi, motong ayam pun saya tak pernah. Tapi kalau dicari-cari di YouTube itu ada saya motong sapi sekali. Itu untuk konten aja. Habis itu saya pelatihan. Yang buat pelatihannya namanya Juleha, juru sembelih halal. Tolong Pak Ketua, undang Juleha Sumatera Utara Medan, panggil beberapa tukang potong di masjid supaya dibuat pelatihan. Karena banyak orang tak pandai motong. Buat pelatihan. Karena banyak orang tak pandai motong. Ibu-ibu mau ikut kursus Juleha?
Bagus, bermanfaat untuk laki kalian yang nggak sembahyang. Bang, macam-macam kau bang. Perempuan tidak ada motong sendiri. Apakah kalau perempuan memotong ayam, memotong sapi, boleh kita makan dagingnya? Boleh. Perempuan memotong sembelihannya sah. Tapi motong hewan kurban afdal yang memotong laki-laki. Tapi kalau semua laki-laki ini tak bernyali, tak bermental, udah penakut semua, takut sama bini, dan perempuan berani memotong, dia yang motong, maka dagingnya tetap boleh dimakan. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa waktu motong itu tidak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa waktu motong itu cuma Bismillahi Allahu Akbar? Karena tak cocok, tak sesuai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa kau bilang kasih sayang kau potong juga? Itulah maka tak lanjut sampai Ar-Rahmanir-Rahim, hanya sampai Bismillah aja. Bismillah, Allahu Akbar. Cara motongnya dua. Cara yang pertama, ditarik pisaunya dari bawah ke atas. Darahnya turun ke bawah. Waktu ditarik begini itu darahnya turun ke bawah, ujung pisau. Cara yang kedua, dari atas ke bawah. Biasanya dialas pakai daun pisang, karena takut darah itu ke muka kita. Dari atas ke bawah. Untuk lengkapnya tengok video saya waktu motong. Tapi saya habis motong itu tidak lagi. Saya ini orangnya suara aja menggelegar, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya. Tapi kalau udah dihidangkan, tak pula sampai hati membiarkannya. Langsung kita selesaikan kan? Nah, saya anjurkan adik-adik ikut kalian pelatihan menyembelih. Buat Pak Ketua, penyembelihan hewan kurban, supaya kalian punya semangat untuk menyembelih Benyamin Netanyahu. Takbir! Semangat. Diambilnya Bismillahi Allahu Akbar. Setelah darahnya tumpah habis, mati dia, dikuliti, diambil hatinya. Diambil hatinya, dipotong, siram jeruk, cuci bersih, kasih garam, bolak-balik bakar, dimakan. Itulah makanan pertama hari itu. Sebelum itu tak ada makan. Itu bedanya sama Idul Fitri. Idul Fitri makan dulu baru sholat. Sedangkan Idul Adha tidak ada makan apa-apa dan tidak berasap 3 batang. Memang betul-betul tak makan, tak minum, tak berasap. Dari sholat subuh tadi tak ada kopi, tak ada teh, tak ada air putih. Memang betul-betul puasa. Itulah yang paling afdal. Dimakan hatinya karena itu cepat masaknya, cepat matangnya. Itu sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dagingnya, wa at'imul ba'isal faqir. Dagingnya bagi semua ke fakir miskin. Itu yang paling the best, paling mantap. Pak Haji, ya, ini kami panitia kurban dari Masjid Isti'adah. Ini kami mau ngasih daging, mau ngasih kupon Pak Haji. Saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, saya mau makan hatinya aja sedikit. Setelah itu saya tak perlu kupon. Bapak tak mau, tak usah kupon, dagingnya aja antar. Yang paling afdal, makan hatinya sedikit, dagingnya bagikan semua. Itu yang paling afdal. Tapi biasanya di setiap daerah satu orang dapat 1 kupon, yang berkurban dapat 2 kupon. Di masjid kita gitu juga Ketua. Sepertiga. Wah, enak juga kita kurban di sini. Kalau di tempat kami, orang yang berkurban itu cuma dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai anggota masyarakat,
1 kupon sebagai orang yang berkurban. Cuma dapat 2 kupon. Tapi di masjid isti'adah dapat 1/3. Ini kalau bocor ke masjid lain kena tuntut orang. Semua orang bahkan bawa baleho, buat macam isti'adah, buat macam isti'adah kata mereka. Nah, adapun masjid isti'adah bagi 1/3 itu pun sunnah. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin. Kalau ada jamaah isti'adah menyerahkan duit, Pak Ketua, Pak Pengurus, Pak Panitia, ini sapiku, tolong potongkan badannya, ekornya, kepalanya untuk aku. Panitia kasih tahu, kau potong sendiri, kau makan sendiri, kau mati sendiri. Kami bukan tukang potong. Tidak boleh menjadikan daging sebagai upah. Kepala, kulit, tanduk, daging, bulu dijadikan sebagai upah tukang potong, tukang kulit, tak boleh. Hadiah boleh. Apa beda hadiah sama upah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat ya tak apa-apa, juga namanya hadiah. Tapi kalau upah dapat alhamdulillah, kalau tak dapat naik parang. Upah namanya. Kau bayar upah, kalau tidak ke leher kau nanti dia. Itu upah namanya. Jadi solusinya supaya panitia jangan mengambil daging, supaya jangan mengambil kepala, dikasih tahu ke panitia, ke pengurus semua. 1 sapi budgetnya 1 juta, 200 untuk misal nih, musyawarahnya lain-lain nanti. Tukang potong 200, tukang kulit 200, tukang cincang, tukang bagi 600 misal. Baru kemudian 1 sapi budgetnya 1 juta, yang ngurus 10 orang, tukang potong, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Semua kalian dikasih duit supaya tidak mengambil daging lagi. Ini untuk menjaga dagingnya, menjaga panitia, menjaga masyarakat, menjaga orang yang berkurban. Itu solusi. Macam mana kalau duitnya berlebih? Sapi ada yang kurus, ada yang gemuk. Sapi ada yang besar, ada yang kecil. Membalikkan duitnya repot. Caranya diakad. Maka panitia membuat akad. Aku bayar duit ini untuk sapi kurban sekaligus biaya operasional tunai. Karena kalau hanya untuk sapi kurban, berlebih duitnya mesti dibalikkan. Tapi kalau untuk operasional, sisa duitnya bisa beli tali, beli pisau, beli karpet, beli plastik, upah tukang jaga malam, menanggung kopi jaga malam. Kalau tidak diambil duit dari masjid, diambil mana boleh. Itulah dia namanya biaya operasional. Lalu kemudian dibagikanlah. Ini tidak ada aturan baku, ini berdasarkan musyawarah saja. Wa amruhum syura bainahum. Mereka bermusyawarah. Rupanya di sekitar lingkungan masjid isti'adah ini ada saudara kita yang tak Islam, non muslim, beda signal, beda server. Bolehkah dia mendapatkan hewan kurban? Ini enaknya ceramah di masjid isti'adah ini. Ustadz yang bertanya, jamaah itu pula menjawab. Memang pintar-pintar orang ini. Kalau kurbannya kurban sunat, boleh. Tetangga Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu boleh dapat. Kalau kurbannya kurban sunat. Tapi kalau kurbannya wajib tak boleh. Kurban wajib itu kurban nazar. Aku bernazar Pak Ustaz, kok jadi aku nikah berkurban aku tahun ini. Tapi kalau gagal sampai mati aku tak akan berkurban.
Itu kurban nazar itu tidak boleh dibagi kepada non muslim. Karena yang boleh dibagi kepada non muslim itu adalah sodakoh. Sodakoh itu sunat. Sedangkan yang wajib tak boleh. Bolehkah berzakat kepada non muslim? Tak boleh. Tapi bersodakoh habis kurban. Baru masuk judul yang kedua, sedekah tulus. Kenapa kurban lebih dulu daripada sedekah? Lebih berat berkurban apa bersedekah? Lebih berat bersedekah. Lebih berat bersedekah. Lebih berat berkurban. Tengok sedekahnya juga. Kalau sedekahnya 2.000 memang lebih berat berkurban. Tapi kalau bersedekahnya 1 miliar, lebih berat bersedekah. Secara umum lebih berat berkurban. Karena harga satu sapi di masjid kita berapa ketua? Satu sapi 2.300.000 di masjid Isti'adah. Saudaraku jamaah sekitar masjid Isti'adah, berkurbanlah kalian ke masjid Isti'adah. Satu sapi 2.300.000. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Segera daftar sebelum mati. Kurban 2.300.000, bersedekah 100.000, 200.000. Jadi sengaja dibuat judulnya yang berat dulu. Kalau yang berat aja terasa ringan, apalagi bersedekah. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9 lewat 30. 15 menit lagi udah sejam saya bercakap. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang yang sehat, tak terasa waktu itu cepat. Udah 45 menit saya ceramah. Kenapa Ustaz bilang jamaah ini sehat? Kenapa? Mic-nya pula yang sakit. Kenapa Ustaz bilang jamaah ini sehat? Mohon maaf Ustaz. Kenapa Ustaz bilang jamaah ini sehat? Karena saya berceramah itu, kalau saya ceramah saya tengok biji matanya satu-satu. Karena tengok matanya itu menunjukkan orang sehat. Kalau orang sedang sakit, nengok karpet itu aja deh. Sambil garuk kepala. Kapanlah penderitaan ini selesai gitu. Ini jamaah Isti'adah ini sehat-sehat semua. Dan kalau saya tengok wajah-wajahnya anak-anak muda. Anak muda. Ada juga mukanya tua. Tapi sesungguhnya di dalam badannya itu dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapapun yang datang malam ini, dia adalah anak muda. Betul? Siapapun yang di rumah duduk-duduk ongkang-ongkang goyang kaki malam ini, walaupun dia anak muda, dia adalah panti jompo. Ini yang hadir nih orang muda semua. Yang di atas nih nggak tahu juga lah ya. Saya malam ini dimuliakan, dihormati, dibuatkan baleho gambar besar, dibuatkan kursi duduk saya di atas. Saya sangka saya lah yang paling tinggi di sini. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi. Memang hebat masjid ini, memuliakan perempuan. Perempuan dibuatnya di tempat yang paling tinggi. Begitulah kita memuliakan ibu kita, memuliakan kakak kita, memuliakan makcik kita, memuliakan adik kita, memuliakan istri kita. Kalau kita tidak muliakan mereka, mereka akan dihinakan oleh orang lain. Kalau mau memuliakan perempuan, tengoklah masjid Isti'adah memuliakan perempuan. Gak usah kalian tepuk tangan. Berikut ini ada 15 menit lagi, saya jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya sejak muda bekerja di lapangan. Berarti wasit sepak bola. Di lapangan. Lapangannya kan. Kerja tujuan hidup saya, belakangan saya menyadari itu tidak baik. Apa pula tak baik? 1 tahun belakangan saya menengok ceramah-ceramah ustadz di YouTube.
saya mulai sadar. Pertanyaan saya, apakah sholat-sholat saya yang tinggal sejak dewasa 20 tahun yang lalu wajib diqadha? Wajib diqadha. Cara mengqadhanya, habis sholat isya, sholat lagi. Niatnya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Kalau yang tadi sholatnya adaan, qadha'an. Besok subuh itu juga lagi. Usolli fardal subhi raka'ataini adaan. Habis zuhur gitu juga. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Satu hari cukup satu kali qadha. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Mengqadha. Berapa tahun tinggal? 20 tahun. Diqadha sampai 2045. Sekarang 2025. Sekarang 2025. Mengqadhanya sampai 2045. Oh, lama lah itu Pak Ustaz. Apa kau bilang? Lama kau bilang sholat. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Saya mau nengok detiknya, soalnya jam ini nggak ada detiknya. Kita hitung sama-sama, satu rakaat itu berapa detik? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Berarti kalau zuhur berapa menit? 4 menit. Siapa yang bilang sholat itu lama? Setan. Jangan kau qadha, jangan kau qadha. Sholat itu lama, sholat itu lama. Diam kau setan. Siapa yang mengatakan qadha sholat lama, berarti dia sedang dikacau setan. Tidak ada alasan. Kita sudah praktekkan 1 rakaat 1 menit. Cara membacanya macam saya tadi. Jangan pula kalian tiru qori nasional juara 1 di Ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Maghrib baru selesai. Mohon maaf Ustaz. Sekarang kutanya, mengqadha salat itu lama apa cepat? Siapa yang mengatakan mengqadha salat berat? Kalian yang masih muda-muda, jangan kalian tinggalkan sembahyang. Adapun yang sudah yang lalu-lalu tinggal, qadha, qadha, qadha. Tak ada tawar-menawar, qadha. Katanya Pak Ustaz dengan istighfar aja terhapus dosa. Siapa yang bilang? Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, mazhab kedua mazhab Maliki, mazhab ketiga mazhab Syafi'i, mazhab keempat mazhab Hambali. Sepakat 4 mazhab, salat yang tinggal wajib diqadha. Tak bisa dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terus kau nggak qadha lagi? Aku udah tobat, udah. Nah bisa qadha. Sepakat 4 mazhab terus jadi qadha. Kalau dulu saya ikut praktek riba, ini orangnya itu juga ini. Udahlah tak sembahyang riba pula. Lain lagi orangnya lain, bukan dia.
Dulu saya ikut riba. Dengan itu saya punya kebun dan sawah, bahkan rumah dan mobil. Belakangan ini saya tobat dan sudah tidak mau mengerjakannya lagi. Bagaimana dengan harta saya yang sekarang ini, Pak Ustadz? Hukum harta-harta ini, masjid isti'adah ini jamnya pun riba. Itu BRI. Tolong ganti Bank Syariah Indonesia. Kalau tak mau pakai BSI, ganti Bank Sumut Syariah. Itu bank riba. Ganti, turunkan jam. Makanya saya kalau diundang di bank-bank, asal saya diundang di bank konvensional, alamat kapal akan tenggelam. Asal diundang saya ke situ, yang ngundang itu pun kena copot. Kena marah. Saya undang lagi Ustaz Somad itu. Siapa yang makan riba, makan haram, saya bilang. Udah habis itu tak diundang orang itu. Kalau saya diundang di bank konvensional, dikasihnya air minum, tak saya minum. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya nasi, tak saya makan. Haram itu semua, riba. Dikasihnya duit, saya bawa pulang. Duit riba boleh dibelikan untuk masolih amah, kepentingan umum. Boleh untuk pembangunan masjid. Ini tanah masih ada kosong, bangunkan sekolah MDA, boleh. Jadi ambil, serahkan. Jadi kalau ada bapak-bapak yang punya duit riba, datang ke Pak Ketua, serahkan. Tapi waktu nyerahkan kasih aja, jangan pula bilang, Pak Ketua ini ada beberapa duit haram ini Pak Ketua. Jangan, kasihkan aja. Serahkan aja. Kasih aja. Ini Pak Ketua. Pak Ketua pun tak perlu nanya, tak perlu ditanya. Ku tengok muka kau macam muka haram ini. Kasihkan aja. Jadi macam manalah duit hasil riba ku Pak Ustaz? Kalau kau tidak Islam, dulu waktu riba itu belum Islam, non Muslim, lalu kemudian setelah itu dia masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi dulu, yang orang rentenir musyrik yang tak Islam itu, begitu masuk Islam tidak disuruh Nabi buang ribanya karena dia belum Islam. Tapi kalau dia memang sudah Islam, karena ini riba kan bagi orang Islam, kalau dia tidak Islam, dia tidak riba. Dia masuk ke Islam, pulang dari nol, bersih. Tapi kalau memang dia dari awal riba itu, gajinya haram, pensiunnya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram. Adapun yang lalu-lalu yang udah temakan, udah tetelan, taubat minta ampun kepada Allah. Adapun yang sudah dibelikan ke tanah, dibelikan macam-macam, serahkan ke masjid isti'adah supaya dibangunkan kelas-kelas, dibangunkan asrama, dibelikan pembebasan tanah, dibangunkan pondok pesantren. Begitulah yang saya tahu dari ulama-ulama. Kalau ada ustadz yang berpendapat lain, mungkin banyak bacaan kitab dia. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja. Yang tak saya tahu, mana pula saya menyampaikannya. Jika imam rakaat terakhir, oke, imam rakaat, saya masbuk, oke, makmumnya masbuk. Sementara bagi saya ini bukan rakaat akhir. Iyalah, engkau masbuk, bukan rakaat terakhir. Imamnya duduk tawarruk. Iya. Bagaimana posisi duduk saya? Tawarruk atau iftirosh? Duduknya duduk iftirosh. Karena nanti setelah imam salam dia duduk, dia tidak duduk tawarruk. Duduknya duduk iftirosh.
Tapi ada kami tengok orang yang duduknya tawarruk, dia pakai pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan dia duduk tawarruk. Saya pakai pendapat yang kedua, duduknya duduk iftirash. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia berdiri lagi untuk melanjutkan rakaat dia yang tertinggal tadi. Untuk lengkapnya baca buku 99 tanya jawab solat 4 mazhab, ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Lengkap dalil-dalil. Saya punya suami, alhamdulillah, namun tidak terbuka terkait gajinya, innalillah. Memang urusan nafkah suami saya memberikan, alhamdulillah. Kalian sebagai suami, berapa kewajiban kalian terhadap istri? 5. 1, kasih makan. Ibu udah dikasih makan? Belum. 2, kasih pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Alhamdulillah. Soalnya aku tengok banyak di jalan-jalan itu, yang tidak dikasih pakaian sama lakinya. Tinggi 160, dikasihnya kain 100 cm, kurang kain. Ada yang ngeresletin belum berpasang. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal. Tidak mesti milik pribadi, sewa pun tak apa-apa, sesuai kemampuan. Yang keempat, pendidikan. Kalian mesti mengajar bini sembahyang, mengajar bini baca Quran. Kalau tak sanggup mengajar, serahkan ke ustazah yang akan mengajar istri. Tak sanggup, bawa dia ke masjid istiadah. Inilah ibu-ibu malam ini yang datang ini diizinkan suaminya. Karena kalau tak izin suami, mana bisa ibu keluar. Yang kelima, perhatian. Diperhatikannya ibu. Bang, muka aku hitam, dikasihnya ini untuk beli skincare. Muka sudah putih, leher pula hitam bang, kasihnya lagi, kau burus lah katanya. Perhatian. Pas balik ke rumah, alamak, cantiknya lah bidadari abang ini katanya. Nah itu perhatian namanya. Kalian sebagai laki-laki jangan pelit mengeluarkan kata-kata pujian. Habis dia memasak, kalian kasih perhatian. Macam mana masakannya bang? Seumur-umur abang dek, belum pernah abang makan macam ini banyak garamnya. Karena perempuan ini senang dia dibahagiakan hatinya. Betul kan bu? Senang dia, cantik. Dia mau pergi undangan, jangan diem aja, kalian puji, masya Allah, kau asal mau keluar rumah, aku tengok macam bidadari, tapi kalau di rumah sama aku macam hantu kau. Jangan panggil namanya. Panggil namanya itu tidak mesra. Panggillah apa nama yang dia suka. Panggil nama. Apa? Tengok muka. Tengok macam Nabi memanggil istrinya. Apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Kalimat-kalimat yang menyentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Begitu. Allah macam mudah begini aja kalian. Ustaz, boleh ku panggil biniku ya Humairah? Apa pula salahnya? Tapi dia hitam. Ya enggak apa-apa, menyenangkan hati dia. Ya Humairah. Jangan kalian pulang dari sini nanti. Ya Hajar Aswad. Ya Humairah. Balik dari sini. Humairah. Balik dari sini. Nah, saya punya suami, tapi dia tidak terbuka terkait gajinya kepada saya, Pak Ustadz. Kalau kalian tidak jujur, nanti muncul kecurigaan, disangkanya kalian punya pos 02. Kemana duit ini bang? Hubungan kita dengan istri ini bukan antara pegawai dengan direktur.
Hubungan suami istri itu bukan antara pejabat dengan kepala dinas dengan anak buah. Hubungan suami istri itu adalah hubungan trust, kepercayaan, saling percaya. Kalau bahasa kampung kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi kalian terus terang aja, Dek, memang abang ini pegawai, tapi duit abang semuanya udah diambil bank. Karena sebelum nikah sama kau udah kugadaikan semuanya. Untuk berapa tahun bang? Sampai kau mati. Terus kenapa abang mau nikah sama aku? Aku mau nikah sama kau karena aku dengar-dengar kata orang, kalian ini keturunan orang kaya. Katanya 7 keturunan harta tak habis. Belakangan baru ku tahu rupanya kau keturunan yang ke-8. Patutlah kita melarat. Dulu kata orang, kebun sawit yang 700 hektar itu kata orang, itu semuanya, itu kotak apa itu? Kotak sedekah. Kenapa terlambat kalian masukkannya? Untung nggak pas aku udah pulang tadi. Masukkan. Jangan banyak kali di sini. Bapak ini tak ada megang duit. Megang bininya, naikkan ke atas. Orang ini paling 2000 perak. Duit parkir. Kencing pun tak berduit lagi. Diikat orang ini pakai karet. Kalau kita tahu di satu tempat ada kemungkaran, ada kepalsuan, tapi kita tak peduli, kita membiarkan dengan mengatakan itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu apa namanya Pak Ustadz? Itu namanya lemah iman. Karena kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok judi, siapa yang menengok riba, siapa yang menengok narkoba, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau kalian anggota dewan, buatkan perda. Kalau kalian gubernur, bupati, wali kota, buatkan pergub. Kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan mulut. Haram, mungkar. Tak sanggup dengan mulut, fabiqalbi, dengan hati, diam. Tidak ikut-ikutan. Wadzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Jangan kau urus aku, cewekku, pacarku, yang kupakai duit aku, bukan duit kau ku ambil. Yang mabuk aku, yang sakau aku. Kenapa pula kau resek? Memang yang mabuk kau, memang yang berzina kau, kamarnya kamar kau, duitnya duit kau. Tapi kalau tsunami datang dari Belawan sana, yang kena bukan cuma rumah kau, bodoh. Rumah aku pun kena juga. Kalau datang tsunami bergulung dari Belawan sana ke Sunggal ini, rupanya dicarinya rumah kau. Ditanyanya ke imam masjid, Pak Imam, mana rumah si bodat itu? Ada rupanya dia nanya gitu. Digulungnya semua, masjid-masjid ini pun digulungnya semua. Makanya jangan diam menengok kemungkaran. Bicara, speak up. Tak berani kalian ngomong, serahkan aku, biar aku ngomong. Setan-setan, siapa yang usah tunjuk? Itulah orang yang nonton-nonton, yang peminum khamar, yang pejudi, yang pezina, yang perampok, yang pembunuh. Jangan diam, bicara, speak up, ngomong. Karena kalau tidak, kena laknat kita ini semua. Mudah-mudahan Allah melindungi Medan ini, melindungi Sumatera Utara ini. Indonesia apa Ustaz? Iya, Indonesia juga. Apa pendapat ulama kita bahwa bagi mereka yang salah pemahaman akidahnya dihukumi fasik? Apa hukumnya orang fasik jadi imam fardu di masjid rutin? Karena jamaah masjid tersebut pemahaman mujassimah. Mujassimah itu jisim badan, jisim ni badan, menjisimkan Tuhan, menfisikkan Tuhan. Tuhan duduk di atas arasy. Itu salah satu contoh memfisikkan Tuhan. Sedangkan kita ikut Imam Asy'ari.
Ingat 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itu trilogi kita. Bisa diingat? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Saya ini tamat Muallimin Al-Wasliyah, Medan, Jalan Sisinga Mangaraja. Akidahnya Asy'ari. Waktu sanawiyah nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah. Waktu aliyah nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Fikihnya Syafi'i. Kitab kami dulu Tuhfatul Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya Al-Ghazali. Di Muallimin itu tasawufnya kitabnya Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali 4 jilid tebal, tak terbaca banyak kali, tak selesai kalau taman Muallimin baca itu. Maka diringkas 1 jilid. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itu Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu produk asli Medan, made in Medan, Sumatera Utara. Imam Masjid Raya, Mufti Kerajaan Delhi, namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum punya murid, itulah pendiri Al-Wasliyah. Salah satu namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Awalnya Al-Wasliyah itu namanya Maktab Tapanuli namanya. Siregar, Nasution, Harahap, berkumpul orang Tapanuli ini buat namanya Maktab Tapanuli. Waktu terbentuk Al-Wasliyah mengalah orang Tapanuli. Tak usahlah bawa-bawa nama Tapanuli. Kita ingin menyambungkan silaturahim. Datang orang ini kepada Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus, sudah putus silaturahim orang, kita sambung balik. Menyambungkan itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tanggal 30 November 1930. Berarti sekarang sudah lama juga lah. Nanti 2030 udah 95 tahun. 2030 nanti 1 abad Al-Wasliyah insyaallah. Apa hubungan Al-Wasliyah dengan NU? Imam Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Jombang, wong Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Apik kabeh ya. Ada muridnya dari Jombang, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Satu lagi murid datang dari Medan, Sumatera Utara, pulang dari Makkah, diangkat Sultan Delhi menjadi imam Masjid Raya. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya lah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Datang satu lagi muridnya pulang ke Bukit Tinggi membuat pesantren, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tempat dia mengajar itu Canduang, nama disebut dengan Inya Canduang. Lah ya ada orang awak di siko. Banyak juga orang. Dari Sumatera Utara Syekh Hasan Maksum, dari Jawa Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, dari Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, mendirikan ormas namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islam. Ketiga-tiganya ini titik temunya 3. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Itulah definisi Ahlus Sunnah wal. Nah, kalau ada ustadz yang berceramah katanya Tuhan duduk di atas aras, berarti sama lah macam aku duduk di atas kursi. Kalau gitu aku Tuhan juga lah. Mukhalafatuhu lil awadis. Lalu apa makna Tuhan duduk di atas aras? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maknanya Allah Maha Kuasa. Jamaah jelas.
Kalau tak jelas juga ulang sekali lagi nih. Nah, macam mana kalau ada imam yang berkeyakinan pertanyaannya, kok bisa kalian biarkan dia jadi imam? Kemana kalian selama ini? Ini masalahnya jamaah ini. Sesudah masjid itu dikuasai Wahabi, barulah dia dan melapor ke Ustaz. Ustaz, masjid kami dikuasai Wahabi. Selama ini kau kemana aja? Entah. Kenapa kalian biarkan dia jadi imam? Kenapa kalian biarkan dia mengajar jadi ustaz? Kalian jagalah masjid kalian. Udah masalah, perlu kalian ngadu ke aku. Memangnya aku ini tempat sumber masalah? Nah, itulah kaji kita malam ini. Tadi dimulai dari jam 10 kurang 15, 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Berarti ceramah malam ini sudah di luar kode etik. Kemana-mana saya ceramah 1 jam. Bisa pula masjid istiadah ini dapat 1 jam 15 menit. Nanti kalau aku ditanya orang, Ustaz di masjid kami 1 jam, kenapa masjid istiadah 1 jam 15 menit? Karena masjid istiadah ini mengundangnya 3 tahun yang lalu. Itu jawabnya. Udah dapat, udah jawabnya udah. Masjid istiadah ini ngundang 3 tahun yang lalu. Baru sekarang lah saya datang. Maka saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya. Di akhir majelis mari kita sama berdoa supaya kita banyak berkurban, sedekah kita melimpah, dan masjid istiadah makin mulia dengan solat berjamaah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah masjid istiadah. Allahumma aftah lana abwab rizqi wa abwab rahmah wa abwab nikmah wa abwab barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat, pintu rezeki dan pintu barakah. Rabbana lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ahfazhu min kulli su'in wa syarri wa makruh. Jaga anak-anak kami dari narkoba, dari zina, dari LGBT, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Masukkan sakinah, ketenangan dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Allahumma inna mutahabbina bidalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana. Terimalah salat kami, puasa kami, kurban kami, sedekah kami, zikir kami, haji kami. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.